Michael Merino, bala bantuan yang sempurna untuk Declan Rice di Arsenal. Musim belum dimulai, MU sudah dilanda badai cedera. Jika Arsenal mau Julian Alvarez, Arsenal harus setor segini ke Manchester City. Tak kunjung dapat lampu hijau dari Newcastle, Arsenal pilih mundur dalam perburuan Alexander Isak. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini biar nambah berkembang. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih. Kehadiran Michael Merino di Arsenal bisa memberikan dampak positif bagi tim, terutama dalam hal pengembangan permainan Declan Rice. Merino yang dikenal karena kemampuannya dalam mengendalikan tempo permainan dan distribusi bola yang baik, dapat membantu meringankan beban Rice di lini tengah. Dengan kehadiran Merino, Rice mungkin bisa lebih fokus pada tugas defensif dan pengaturan permainan dari posisi lebih ofensif atau fleksibel. Sinergi antara keduanya bisa memperkuat lini tengah Arsenal dan meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Pembelian Ricardo Calafiori dan permanennya transfer David Raya merupakan langkah strategis yang signifikan untuk Arsenal. Calafiori yang dikenal sebagai bek kiri dengan potensi besar dapat menambah kedalaman di posisi bek dan memberikan opsi baru dalam permainan sayap. Sementara itu, permanennya David Raya memberikan kestabilan di posisi kiper, di mana ia diharapkan bisa membawa performa konsisten dan menambah kekuatan di lini belakang Arsenal. Kedua langkah ini menunjukkan komitmen Arsenal untuk memperkuat skuad mereka di awal musim 2024-2025. Harga transfer sebesar 80 juta pounds untuk Julian Alvarez menunjukkan betapa berbedanya nilai pasar pemain tersebut. Julian Alvarez yang merupakan salah satu pemain muda berbakat dengan potensi besar telah menunjukkan kualitasnya baik di klub maupun di tim nasional. Harga ini mencerminkan kepercayaan Manchester City terhadap kemampuan Alvarez dan ekspektasi mereka terhadap kontribusi pemain tersebut. Jika Arsenal atau klub lain tertarik, harga ini akan menjadi pertimbangan signifikan dalam proses negosiasi. Julian Alvarez memang meraih kesuksesan besar setelah bergabung dengan Manchester City pada tahun 2023. Ia berkontribusi dalam meraih treble winner bersama City, termasuk gelar Premier League, FA Cup, dan Liga Champions. Performanya yang mengesankan di level klub dan internasional, termasuk saat memenangkan Piala Dunia bersama Argentina. Meningkatnya nilai dan reputasinya secara signifikan. Kesuksesan tersebut membuat harga transfer Alvarez menjadi sangat tinggi, mencerminkan betapa berartinya kontribusinya bagi timnya. Ketidakpuasan Julian Alvarez terkait waktu bermain bisa menjadi faktor penting dalam pergeseran di bursa transfer. Meskipun Alvarez telah meraih kesuksesan dengan Manchester City, keinginannya untuk bermain secara lebih rutin bisa mendorongnya untuk mencari klub yang menawarkan lebih banyak kesempatan bermain. Jika situasi ini berlanjut, tim-tim besar lainnya bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk merekrutnya, terutama jika mereka dapat menawarkan peran yang lebih sentral dan waktu bermain yang lebih konsisten. Newcastle United memang telah menyampaikan pesan tegas bahwa mereka tidak berminat menjual Alexander Isak di bursa transfer musim panas ini. Isak yang merupakan salah satu penyerang muda berbakat dengan potensi besar telah menunjukkan performa mengesankan dan menjadi aset berharga bagi Newcastle. Dengan keputusan tersebut, Arsenal harus mempertimbangkan alternatif lain jika mereka mencari penguatan di lini depan.
atau melanjutkan upaya mereka dengan target yang berbeda. Alexander Isak memang menjadi target utama Arsenal di bursa transfer musim panas karena kualitasnya yang sangat menjanjikan. Sebagai penyerang dengan kemampuan teknis, kecepatan, dan ketajaman, Isak dinilai dapat memberikan dampak besar bagi lini depan Arsenal. Namun dengan Newcastle United menegaskan bahwa mereka tidak akan menjual Isak, Arsenal harus mencari opsi alternatif atau mempertimbangkan strategi lain untuk memperkuat serangan mereka. Manchester United memang menghadapi tantangan cedera pemain sebelum musim 2024-2025 dimulai, dan ini menjadi topik utama bagi manajer Erik ten Hag. Cedera yang menimpa beberapa pemain kunci bisa mempengaruhi persiapan dan performa tim secara keseluruhan. Erik ten Hag mungkin telah membahas masalah ini dalam konferensi pers atau pernyataan publik, mengakui dampaknya terhadap strategi tim dan kebutuhan untuk mengatur rotasi skuad dengan hati-hati. Penanganan cedera dan manajemen skuad yang efektif akan menjadi kunci bagi keberhasilan tim di awal musim. Cedera yang dialami Aaron Wan-Bissaka, Victor Lindelof, dan Jonny Evans dalam pertandingan melawan Liverpool merupakan kabar buruk bagi Manchester United. Ketiga bek tersebut merupakan bagian penting dari pertahanan tim, dan absennya mereka dapat mempengaruhi stabilitas lini belakang. Erik ten Hag dan staf medis harus segera melakukan evaluasi dan merencanakan solusi untuk memastikan bahwa tim dapat mengatasi tantangan ini dan tetap kompetitif di awal musim. Selain itu, tim harus memikirkan rotasi pemain dan mencari pengganti yang bisa tampil solid selama periode pemulihan bek-bek utama tersebut.